Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, saya telah menyampaikan analisis model IRIO terhadap sebuah provinsi atau satu provinsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis model IRIO terhadap 6 pulau di Indonesia. Namun analisis ini masih bersifat agregat. Baik, jadi pada web BPS RI ya bahwa tabel IRIO disajikan menurut 4 jenis. Pertama, tabel IRIO menurut 34 provinsi dan 17 lapangan usaha. Kemudian tabel IRIO menurut 34 provinsi dan 52 industri. Dan yang ketiga, tabel IRIO menurut 6 kelompok dan 17 lapangan usaha. Dan yang keempat adalah tabel IRIO menurut 6 kelompok pulau dan 52 industri. Nah, jadi analisis yang saya gunakan kali ini adalah berdasarkan tabel IRIO menurut 6 kelompok pulau, 17 lapangan usaha yang kemudian saya olah kembali dan saya agregasi ya sehingga menjadi tabel-tabel analisis sebagai berikut. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa Pulau Jawa ya sampai saat ini ya masih sangat mendominasi indikator-indikator sosial maupun ekonomi. Dalam tabel di sini kita bisa lihat ya bahwa luas wilayah Pulau Jawa itu hanya 6,75% terhadap total luas Indonesia. Namun penduduknya itu mencapai 56% ya penduduknya dari total penduduk Indonesia. Demikian juga ekonominya, ekonomi di Jawa itu hampir 60% terhadap PDB Indonesia. Jadi kita bisa lihat bagaimana dominasi Pulau Jawa ini terhadap perekonomian atau sosial ekonomi di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan PDRB Pulau Jawa ya selama 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2020 ya bahwa PDRB Pulau Jawa ya itu meningkat cukup signifikan dari 57,28% tahun 2010 meningkat menjadi 58,75% ya terhadap PDB Indonesia. Jadi di satu sisi pulau-pulau lainnya ada yang mengalami penurunan seperti Sumatera itu menurun dari 22,38 menjadi 21,35 ya. Jadi sampai hari ini Jawa masih tetap mendominasi ya perekonomiannya dan malah meningkat ya bukan malah menurun. Baik, sekarang kita coba melihat bagaimana struktur permintaan barang dan jasa di 6 pulau Indonesia. Jadi dari tabel berikut ya kita bisa lihat di sini adalah struktur permintaan ya bahwa permintaan barang jasa Pulau Jawa itu 14.000 triliun ya. Kemudian Sumatera 4.792 triliun ya. Kemudian diikuti oleh Kalimantan 1.790, Sulawesi 1.252 dan Maluku Papua 496. Inilah struktur secara total permintaan masing-masing pulau. Lantas bagaimana kalau kita lihat ke dalamnya, permintaan tersebut digunakan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir di masing-masing pulau. Jadi dari tabel di bawah ini ya dalam persentase supaya enak kita menganalisisnya ya bahwa secara umum ya bahwa permintaan barang dan jasa itu digunakan di masing-masing pulau untuk memenuhi permintaan akhir ya. Misalkan Pulau Sumatera itu 57,26% permintaan akhirnya, Pulau Jawa 59,6, 59,81, Bali Nusa Tenggara 67 dan seterusnya.
ya. Sedangkan permintaan antara di masing-masing pulau umumnya di bawah 50%, ya. Inilah struktur permintaan secara umum masing-masing pulau di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat permintaan masing-masing pulau yang digunakan sendiri oleh pulau yang bersangkutan dan yang digunakan oleh pulau lainnya, ya, dan diekspor ke luar negeri. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, pada umumnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing pulau itu digunakan sendiri oleh pulau yang bersangkutan, ya. Pulau Jawa ini yang terbesar, 82,31% produknya, yaitu digunakan sendiri, dan yang terkecil adalah Kalimantan, 64,85%, ya. Sedangkan yang digunakan untuk ke pulau lain, ya, itu yang terbesar adalah Sulawesi, 16,8%, ya, sedangkan Jawa dikirim ke pulau lain itu sebesar 9,46%. Namun dari ekspor luar negeri, ya, ini yang terbesar itu adalah Kalimantan mencapai 21,06%, dan yang terendah adalah Sulawesi, ekspor luar negerinya hanya 4,73%. Nah, itu adalah struktur permintaan 6 pulau di Indonesia. Berikutnya adalah bagaimana struktur penyediaan barang dan jasa 6 pulau di Indonesia. Baik, dari tabel ini kita bisa lihat, ya, bahwa struktur penyediaan itu, ya, sebagian besar digunakan atau disuplai dari produk domestik, ya, sebagian besar. Kemudian dari impor luar negeri dan impor antar provinsi. Namun untuk memudahkan melihat tabelnya, di sini kita bisa lihat, ya, bahwa produk domestik suplainya itu umumnya di atas 70%, ya. Kemudian yang terbesar produk domestik itu adalah Jawa, suplai dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Jawa, ya, berasal dari produk domestik sebesar 76,69%, ya. Sedangkan yang berasal dari impor luar negeri itu juga Jawa. Jadi Jawa ini ketergantungannya terhadap impor luar negeri cukup tinggi sebesar 12,22%, ya. Sedangkan Pulau Bali Nusa Tenggara, ya, ini ketergantungan terhadap impor antar pulaunya cukup tinggi, ya, paling tinggi sebesar 29,33%, ya. Berikutnya adalah neraca perdagangan 6 pulau di Indonesia. Jadi bagaimana surplus defisit masing-masing pulau di Indonesia, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, bahwa secara total itu Pulau Jawa mengalami defisit 835 triliun, ya. Namun Kalimantan mengalami surplus sebesar 174 triliun, ya. Nah, Pulau Jawa ini penyebab utamanya defisit besar itu adalah karena defisit di perdagangan luar negeri, ya, sebesar minus 590 triliun. Artinya ketergantungan impor Pulau Jawa terhadap barang-barang luar negeri itu cukup tinggi. Di sini nilainya sebesar 1.794 triliun, ya. Nah, ini bagaimana neraca perdagangan masing-masing pulau pada tahun 2016. Demikian beberapa informasi secara agregat terkait dengan analisis masing-masing struktur, ya, permintaan dan penyediaan. Analisis ini bisa kita eksplorasi lebih dalam lagi atau lebih rinci lagi dengan menggunakan tabel IRIO menurut 6 kelompok
pulau dan 52 industri. Artinya masing-masing pulau itu menggunakan produk-produk import luar negeri berupa komoditi apa saja, ya, itu nampak jelas di tabel IRIO 52 industri. Kemudian Pulau Sumatera mengimpor dari Pulau Jawa berupa barang-barang apa saja, itu bisa dilihat di tabel IRIO 52 industri. Ya, jadi analisis yang lebih jauh atau lebih rinci dapat dilakukan pada tabel tersebut, ya. Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.